Saya ingin saudara itu tidak menjadi pendorong bayangan, melainkan menjadi pemimpin bayangan. Jangan menjadi pendorong bayangan, tapi jadilah pemimpin bayangan. 1, 2, 3. Jangan menjadi, tapi jadilah. Satu kali ada satu orang naik di atas hotel, pemilik hotel naik di atas tingkat yang ke-60, tinggi sekali di Amerika, dan waktu itu sore. Ketika itu dia bilang sama temannya, coba kamu lihat itu orang. Tuh lihat kelompok itu. Itu pendorong bayangan. Kenapa? Matahari terbenam di sana. Mereka jalan ke sini. Jadi di depan mereka bayangan. Tambah jauh dari matahari, tambah panjang bayangan. Dia seperti dorong bayangan. Tapi coba kamu lihat jalan yang di sini. Ini pemimpin bayangan. Orang-orang jalan menuju matahari. Ketika menuju matahari, bayangannya ada di belakang. Dia jadi pemimpin bayangan. Nah, kalau rembang tengah hari, tidak ada bayangan. Pas tepat di atas tidak ada bayangan. Sudah tidak bisa lihat kanan, lihat kiri, tidak ada bayangan saudara. Sebab saudara tepat ada pada as di mana matahari tepat di atas ubun-ubun kepala kita. Tidak ada bayangan. Tapi kalau saudara mau jadi pemimpin bayangan, kemana matahari itu pergi, saudara ikut. Pasti saudara jadi pemimpin bayangan. Bayangan ada di belakang kita. Jangan jadi pendorong bayangan, membelakangi matahari. Sekarang seringkali kita menjadi pendorong bayangan. Tuhan di belakangin. Yang gak heran yang di depan kita susah melulu. Yang di belakang, yang di depan kita kecewa melulu. Yang di depan kita, sebab apa? Tuhan di belakang. Ingat Yesus di perahu ditaruh di belakang. Di buritan. Makanya ketika ada angin ribut mereka takut. Karena Yesus ditaruh di belakang. Di buritan. Nah, di dalam ayatnya yang ke-19, Amsal ini, langsung dia bayangkan, bandingkan dengan jalan orang fasik. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Bahasa Inggris. Jalan dari orang jahat itu kegelapan. Itu seperti kegelapan. Itu yang betul. They know not, mereka tidak tahu at what they stumble. Mereka itu tersandung apa? Mereka tidak tahu. Tersandung batu kah? Tersandung kayu kah? Mereka tidak tahu. Karena mereka di dalam gelap. Mari kita lihat bapaknya dari Salomo dalam Mazmur pasal 1 ayatnya yang keempat. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. 5. Sudah 4 ayat saja. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Dia kayak kepiting kepanasan. Karena cacing kepanasan kena debu. Ya. Karena dia jahat.
Tapi kalau dia di dalam terang, ada satu lagi kalau tidak salah ayatnya, ayat ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Loh, Tuhan mengenal kita dengan sempurna. Amin. Tetapi jalan orang fasik, dia tidak kenal. Dia biarkan menuju kebinasaan. Ya Pak, orang-orang yang suka dosa. Kebaktian, nggak ngerti dia. Makanya saya berkali-kali berkata, Alkitab satu-satunya yang orang dunia punya adalah saudara. Saudara dan saya. Mereka tidak bisa baca Alkitab, mereka tidak suka baca Alkitab, tapi mereka lihat kelakuan kita. Mereka lihat perbuatan kita. Mereka lihat kita tersenyum apa cemberut, mereka lihat. Kita tuh jadi surat yang terbuka. Kembali kepada Amsal pasal 4. Mengenai orang yang menyebabkan mereka tersandung. Kita buka 1 Petrus pasal 2. Ayat 1 sampai 9. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini untuk orang Kristen, saudara, bukan untuk orang dunia. 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang. Dibuang berarti nggak berguna dong oleh manusia. Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sama seperti Yesus. Saudara tuh dipakai, digunakan sebagai batu hidup. Kalau bata merah, batu bata mati. Saudara jadi batu bata hidup. Di dalam tembok ini ada sumbangan uang saudara yang dibelikan bata merah, yang dibelikan pasir, yang dibelikan apa, ada uang saudara semua. Tapi dalam pembangunan kesempurnaan gereja, batunya saudara. Saudara menjadi batu yang hidup untuk pembangunan satu apa? Rumah rohani, tidak kelihatan dengan mata. Bagi satu imamat kudus, keimaman yang suci, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya, sama-sama, tidak akan dipermalukan. Percaya ini saudara. Kalau saudara percaya kepada Yesus, dia tidak akan mempermalukan saudara. Tidak akan membiarkan saudara keleleran, tidak. Ayat ke-7. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, coba. Tukang bangunan ini yang diharuskan membangun rumah rohani, malah dibuang Yesus itu disalib.
telah menjadi batu penjuru, yang telah menjadi batu sentuhan dan satu batu sandungan. Jadi Yesus akan jadi batu sandungan bagi orang yang hidupnya di dalam dosa. Dia tidak tahu kenapa saya jatuh. Dia tidak tahu kenapa saya salah. Kenapa pegang ini salah, pegang itu salah. Kenapa? Sini rugi, sana rugi. Kenapa? Karena dia sudah buang Yesus batu sandungan. Nah, di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata skandalon. Batu sandungan itu dipakai batu skandalon. Dari kata skandalon datanglah kata skandal. Banyak gubernur, bupati, menteri, mantan menteri, skandalnya uang. Tidak jujur dalam hal uang, skandal. Karena mereka tersandung. Sekarang kalau sudah pakai baju oranye, angkat dadah. Sekarang udah nggak tahu malu, orang udah kena. Orang yang benar dicari salahnya. Nah, Ahok ini dicari salahnya, dia benar semua. Uangnya beres, semuanya beres. Dia disudutin karena orang tidak bisa korupsi. Ya, saya punya jemaat satu jadi direktur BUMD-nya Ahok. Dia tanya sama saya, ambil jangan ambil, saya bilang. Dia yang menguasai perdagangan daging sapi seluruh Indonesia. Satu ibu. Dan dia nangis kemarin sama saya. Dia bilang, Ahok itu dikorbankan katanya. Mereka pada cari selamat. Dikorbankan. Tapi diundang ke Natal kita, ya bawa doa aja, bantu doa saja. Bantu doa saja. Minta bantuan doa. Skandalon. Ada orang yang suka taruh batu di tengah jalan kita. Kita lagi jalan baik-baik, orang taruh batu supaya kita jatuh. Yesus bukan begitu. Yesus batu penjuru. Cuman kalau orang gelap, orang jahat tidak lihat dia. Dia jatuh. Lihat orang Yahudi, sampai sekarang jatuh. Nggak percaya Yesus. Lihat orang kafir kita yang seharusnya tidak selamat. Tapi dapat selamat karena kita terima Yesus. 8. Ayat 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Kalau saudara taat saja nggak akan tersandung. Kalau saudara tidak taat, tersandung. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Mereka telah disediakan yang tidak taat. Tetapi saudara dan saya dalam ayat 9. Tetapi kamulah saudara dan saya. Bangsa yang terpilih. Udah dipilih dari sekian banyak miliar manusia. Imamat. Saudara itu imam yang suka biasa berdoa. Imam itu berdoa di antara dua pihak. Sorry. Di antara dua pihak. Yaitu manusia berdosa dengan Allah yang suci. Manusia berdosa dengan Allah yang suci. Nah, imam berdoa. Dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Dia tidak berdoa. Tapi dia berdoa untuk orang yang belum diselamatkan. Orang Israel. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia menjadi in between, the man in between, jadi juru syafaat. Itu imam.
Dan imam tidak bisa jadi raja, raja tidak bisa jadi imam. Tapi di dalam Kristus, lihat, imamat yang rajani, imam yang berdoa, tapi memerintah. Dia juga yang rajani. Begini, kalau ada yang sakit, hujan deras, saudara tidak bisa ke dokter, saudara tidak bisa minta bantuan doa, mungkin gembala lagi di luar kota, ya semua staf semua lagi jam 2 pagi mau minta tolong sama siapa, anak sudah panas, saudara boleh memerintah. Saudara menjadi raja. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan sakit penyakit berhenti keluar. Dalam nama Yesus, itu jadi raja. Tapi kalau ada salah, mendoakan keluarga yang salah, mendoakan orang yang susah, mendoakan, saudara jadi imam. Tuhan, anak saya berbuat begini, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni mereka. Dia sebut satu persatu anak-anaknya. Jangan-jangan sudah salah, dia ampuni Tuhan. Itu imam. Nah, ini ada di dalam Tuhan Yesus. Kita selesaikan dulu. Umat kepunyaan siapa? Saya mau tanya, kalau kepunyaan Allah bisa dihancurkan orang enggak? Enggak bisa. Tapi kenapa kita susah terus? Ya, kita punya Tuhan yang hebat, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Dia panggil kita, terpilih, terpanggil kepada terangnya yang apa? Yang ajaib. Saya berdoa supaya hidup rohani saudara tambah hari, tambah terang, tambah hari, tambah terang, tambah hari, tambah terang, tambah hari, tambah terang, sampai senyum ada di wajah saudara dan saudara menjadi pemimpin bayangan. Saudara angkat muka, matahari bersinar kepada wajah saudara. Saudara tidak lihat bayangan saudara pimpin jalan. Daripada saudara dorong-dorong bayangan. Kenapa gelapnya jalan kita? Ya, mataharinya di belakang. Saya rasa cukup sekian. Tuhan memberkati saudara. Kita berdiri bersama-sama.